Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sakina Manisha Putri dengan NIM 2310511007. Pada video kali ini saya akan bahas tentang ekonomi perencanaan pembangunan sebagai pengganti UAS dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli. Nah, materi yang pertama saya akan bahas tentang perencanaan pembangunan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan? Yaitu proses sistematis untuk mencapai suatu efisiensi, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang ada, yaitu menggunakannya secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Karena dalam proses pembangunan itu harus ada perencanaan pembangunannya agar rencana yang kita buat itu tersusun dengan rapi. Nah, materi yang kedua yaitu saya bahas tentang syarat perencanaan pembangunan. Tadi kita udah bahas apa pengertian perencanaan pembangunan. Tentu ada syaratnya kan. Yang pertama yaitu datanya harus akurat. Karena tanpa data yang akurat, bagaimana sumber daya itu akan berjalan dengan baik atau tersalurkan dengan baik. Yang kedua yaitu harus melibatkan yang namanya stakeholder, yaitu contohnya masyarakat, pemerintah, dan juga publik itu harus bekerja sama untuk melaksanakan perencanaan pembangunan. Yang ketiga yaitu dananya harus tersalurkan, karena tanpa dana bagaimana perencanaan pembangunan itu akan berjalan dengan lancar. Oke, materi yang ketiga yaitu tentang perencanaan pembangunan Singapura. Kenapa saya ngambil negara Singapura? Karena sistem perencanaannya udah terorganisasi dan terkoordinasi dengan jelas. Karena pada perencanaan pembangunan Singapura ini pada jangka panjang, dan juga Singapura ini sudah menerapkan yang namanya Grand Plan pada tahun 2030 dan juga forensik. Kita bisa lihat yaitu perencanaan pembangunan itu sudah jelas, yaitu dengan infrastruktur yang memadai. Materi yang keempat yaitu tentang perencanaan pembangunan Indonesia atau RPJMN, yaitu disusun oleh Bapeda dan Bappenas dan juga fokus kepada sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu apa tantangannya, yaitu inkonsisten terhadap pemerintahan dan juga dokumen terhadap RPJMN pada Indonesia, yaitu Indonesia Emas pada tahun 2045. Oke, materi yang kelima yaitu saya akan bahas tentang perbedaan dan persaingan perencanaan pembangunan negara Indonesia dan negara Singapura. Yang pertama yaitu saya akan bahas perbedaannya. Perbedaannya, negara Indonesia ini masih fokus kepada sumber daya manusianya, infrastrukturnya, dan juga transformasi ekonomi. Sedangkan negara Singapura ini sudah teknologi dan juga grand ekonomi. Dan selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang persamaannya, yaitu sama-sama sudah menyusun perencanaan itu jangka panjang. Nah, ini materi menarik loh tentang perencanaan pembangunan. Kita seorang mahasiswi dan juga seorang warga Indonesia, kita harus memberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan Indonesia ke depannya. Yaitu menurut saya perencanaan pembangunan Indonesia untuk kedepannya yaitu harus menerapkan yang namanya monitoring dalam tim, kemudian menerapkan birokrasi yang jelas dan memperkuat yang namanya sumber daya manusia, serta pada perencanaan pembangunan ini dananya itu harus jelas kemana perginya. Dan juga oleh karena itu perencanaan pembangunan ini tidak hanya ditulis di atas kertas tetapi efektif di lapangan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan tentang ekonomi perencanaan pembangunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.